سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Kabupaten Goa, yang saya hormati pengurus Masjid Shiratal Mustaqim, hadirin wal hadirat, para jamaah subuh sekalian yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur pagi ini dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh berjamaah di masjid itu nilainya sama dengan sholat semalam penuh. Rasulullah bersabda, "Man sholla sholatal subhi fi jama'atin, faka'annama sholatul laila kulluh." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, faka'annama sholatul laila kulluh, maka seakan-akan dia itu telah sholat semalam penuh. Apalagi dikerjakan di bulan Ramadan. Karena Rasulullah bersabda, "Man taqarraba bi khoslatin minal khairi kama kaman ada faridatan fi masiwah, wa man ada faridatan fihi kama kaman ada sab'ina faridatan fi masiwah." Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Tuhannya di bulan Ramadan itu dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunat, maka dia diberikan pahala seperti mengerjakan amalan yang wajib fi masiwah dibanding di bulan yang lain. Wa man farada fihina, barang siapa yang mengerjakan yang fardu, yang wajib di dalam bulan Ramadan itu, kama sab'ina faridatan fi masiwah. Pahalanya sama dengan melakukan 70 kali kewajibannya dibanding di bulan yang lain. Berarti nilai sholat subuh kita di bulan Ramadan jika dikerjakan dengan berjamaah di masjid itu sama dengan 70 malam. Sholat terus menerus. Masya Allah. Ya. Karena sholat subuh itu sholat persaksian. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Sesungguhnya sholat di waktu fajar, yaitu sholat subuh, adalah sholat yang disaksikan. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
Sungguh sholat subuh itu sholat persaksian. Saksikanlah bahwa mereka yang selalu hadir dalam sholat subuh berjamaah di masjid, sungguh-sungguh dia telah beriman. Maka Profesor Buya Hamka pernah mengatakan, kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah masjid-masjid di saat sholat Jumat. Itulah orang Islam. Tapi kalau pengen melihat orang yang beriman, lihat orang mukmin, lihatlah masjid-masjid itu di waktu subuh. Itulah orang yang beriman. Jadi kalau ingin menyaksikan jumlah umat Islam di Indonesia, itu lihatlah masjid-masjid Indonesia ini di saat sholat Jumat. Tapi kalau ingin melihat orang yang beriman di Indonesia, lihatlah masjid-masjid di saat sholat subuh. Ya. Karena kalau tidak pernah berjamaah subuh di masjid, imannya belum dipersaksikan, belum dibuktikan bahwa dia telah mukmin, dia masih muslim. Dulu orang-orang Arab pernah juga datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah amanah, ya Rasulullah kami telah beriman. Allah turunkan ayat ke-14 surah Al-Hujurat. Kul, katakanlah Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan kami telah muslim. Kenapa? Falamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum merasuk di dalam hatimu. Jadi ketika orang masih sangat berat berjalan kaki menuju masjid di saat subuh, nah berarti hatinya belum mampu menggerakkan kakinya itu. Belum mukmin, baru muslim. Makanya di Indonesia ini kalau dilihat jumlah muslim banyak, tapi tidak ada nilainya. Kalah oleh segelintir orang kafir. Di ekonomi kalah, di politik kalah. Ya, orang-orang kafir itu mengatur negara dengan segala kekuatannya. Muslim yang pribumi ini seperti orang numpang hidup di negerinya sendiri. Karena baru muslim, belum mukmin. Allah tidak pernah menjanjikan kemenangan untuk orang Islam. Tidak. Janji Allah hanya kepada orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Tidak ada. Qad aflahal muslimun. Itu tidak ada. Maka selagi masjid-masjid masih sepi ketika sholat subuh, jangan harap kemuliaan kaum muslimin Indonesia ini terwujud. Sekalipun partainya banyak, nggak ada daya dan kekuatannya. Karena Allah hanya memberikan janji kepada orang mukmin, bukan kepada orang muslim. Maka upaya meningkatkan jumlah mukmin di Indonesia itu menjadi sangat penting supaya kemuliaan dan kejayaan itu dirasakan. Oleh karenanya, di sini peran utama para pengurus masjid, para takmir, para pemakmur masjid. Nah, maka yang perlu kita simak adalah ayat 17 dan 18 surah At-Taubah. Ya. Di situ Allah mengkontraskan antara cara orang musyrik mengurus masjid dan cara orang mukmin mengurus masjid.
Biasanya yang dibaca hanya ayat 18, padahal ayat 17-18 itu satu paket turunnya. Ayat 17 di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Tidaklah layak orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Padahal mereka mengakui bahwa diri mereka itu ingkar. Maka sia-sialah apa yang mereka lakukan itu, dan kelak di akhirat mereka kekal abadi di dalam neraka. Ayat ini diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah hijrah ke Yathrib, dari Makkah ke Yathrib. Rasulullah membangun 3 masjid kecil yang sederhana. Namanya Masjid Quba yang pertama, di kampung Quba. Yang kedua Masjid Nabawi, yang beliau tinggal di situ, maka orang menyebut Masjid Nabi, karena Nabi ada di situ. Dan yang ketiga adalah Masjid Bani Salamah, yang pernah terjadi sholat di situ mengalami 2 arah kiblat. Maka sekarang kalau orang umroh atau haji mengunjungi lebih mengenal dengan sebutan Masjid Qiblatain. Itu 3 masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW setelah hijrah ke Yathrib. Masjidnya sederhana sekali. Hanya pagar batu, lantainya pasir, tidak ada atapnya. Ya. Maka ketika Lailatul Qadar turun itu Rasulullah sedang sujud. Malam itu hujan sehingga dai Rasulullah ini dipenuhi oleh lumpur pasir. Ya, karena hujan tanpa atap masjidnya itu. Sederhana sekali, ada replikanya di Museum Madinah. Maka orang-orang musyrik Makkah mengatakan Muhammad itu tidak bisa memakmurkan masjid Allah. Kami orang musyrik di Makkah ini merawat Masjidil Haram jauh lebih baik. Kami membangun Masjidil Haram itu dengan batu-batu andesit merah yang bagus. Itu sisa-sisa bangunan dulu masih ada di Masjidil Haram itu, yang batu yang di dalam itu. Jadi kalau orang musyrik itu memakmurkan masjid itu adalah mengurus bangunan masjid. Jadi cara berpikir orang musyrik itu yang namanya masjid yang makmur itu yang bangunannya bagus. Itu paradigma berpikir orang musyrik. Maka orang musyrik buat candi bagus, ya. Tapi mukmin tidak demikian. Di dalam ayat 18 dinyatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atazaka wa lam yakhsha illallah. Innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kalimat innama ini disebut jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah itu menunjukkan sifatul lazimah, sifat yang lazim. Maka innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir itu artinya
Ya, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu pastilah mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Ketika hati seseorang itu ada iman kepada Allah dan hari akhir, pastilah mereka itu menjadi pemakmur masjid-masjid Allah. Jadi kalau dia menjadi muslim tapi tidak pernah memakmurkan masjid Allah, lah berarti belum beriman kepada Allah dan hari akhir. Baru menyatakan bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi dia tidak membuktikan keimanannya itu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah dia memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Bagaimana memakmurkan masjid Allah itu, petunjuk teknisnya langsung dijelaskan oleh Allah, tidak melalui nabinya, langsung Allah yang menjelaskan. Artinya ini penting sekali karena Allah yang menjelaskan. Tidak dalam hadis, langsung dalam Al-Quran. Yang namanya memakmurkan masjid adalah aqimis shalah, menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Artinya apa? Sholatnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu kalau sholat sunat dikerjakan di rumah, sholat wajib dikerjakan berjamaah di masjid. Itu namanya aqimis sholat. Sholatnya tegak. Sholatnya tegak. Sesuai sunnah Rasulullah. Rasulullah bersabda, khairus sholati minal mar'i fi baitihi. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah-rumah mereka, illa sholatul maktubah, kecuali sholat wajib. Ya, sholat yang wajib itu di masjid, bukan di rumah. Tidak ada tuntunannya. Nabi belum pernah sekalipun dalam hidupnya sholat wajib mengerjakannya di rumah, kecuali ketika beliau sakit keras. Belum pernah, sekalipun belum pernah. Ketika menjelang ajal sakit, baru Nabi itu sholat di rumah. Ini namanya aqimis sholat. Makanya sholat berjamaah di masjid itu pahalanya luar biasa. Sholat subuh kalau berjamaah sama dengan semalam suntuk. Sholat isya pahalanya sama dengan sholat separuh malam. Ya, wakaan nama nifsulailakulu. Sholat maghrib demikian juga separuh malam. Jadi kalau maghrib isya berjamaah di masjid, sama dengan sholat semalam. Subuhnya sama dengan sholat semalam. Sholat zuhur berjamaah di masjid lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Pernah ada yang sholat malam 1000 rakaat? Ada nggak di sini sholat malamnya yang 1000 rakaat? Semalam. Itu dibanding sholat zuhur berjamaah di masjid, masih lebih baik mengerjakan sholat zuhur berjamaah di masjid daripada sholat malam 1000 rakaat. Malam bangun itu berapa? 11 rakaat, 23 rakaat aja 10 hari mulai berkurang jamaah. Tapi mengerjakan sholat zuhur kalau dikerjakan berjamaah di masjid lebih baik daripada orang mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Ini hadis muttafaq alaih. Sholat asar berjamaah itu sholat penjamin. Dijamin orang yang sholat asar selalu berjamaah di masjid. Dijamin dia akan masuk surga. Dijamin akan memiliki sakinah atau kebahagiaan dalam hidup di dunia. Saya tadi lewat pasar ya, ramai sekali.
Orang hanya untuk mencari kebahagiaan dunia sebelum subuh sudah ke pasar. Padahal kebahagiaan itu dijanjikan Allah dengan mengerjakan sholat-sholat berjamaah di masjid. Maka seruan azan itu hayya ala sholat, hayya alal falah. Ayo sholat berjamaah di masjid, ayo hidup bahagia. Mencari sarana bahagia, meninggalkan bahagia yang dijanjikan. Jadi jarak rumah dengan masjid itu bagi seorang yang belum beriman itu jauh sekali. Dia bisa jalan-jalan kemana-mana tapi dia berat berjalan ke masjid. Sepertinya masjid itu jauh sekali gitu ya. Tidak pernah ke masjid. Dia sudah jalan-jalan kemana-mana. Itu. Kalau orang yang hatinya tidak ada iman, baru Islam, melangkahkan kakinya menuju masjid itu berat. Padahal ketika dia berjalan ke masjid sudah dalam keadaan berwudu, kaki kanan melangkah menaikkan derajat dia di sisi Allah, kaki kiri melangkah menghapus dosa-dosanya. Maka kalau orang 5 waktu berjamaah dari rumah ke masjid, Rasulullah menggambarkan, beliau bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang di depan rumahnya itu ada sungai jernih yang mengalir. Dan 5 waktu seseorang itu membersihkan dirinya, mandi di sungai itu. Apakah masih ada kotoran yang melekat di dalam badannya? Semua sahabat mengatakan, tidak ya, pasti ya Rasulullah, mereka telah bersih. Itulah orang yang 5 waktu berjalan dari rumah ke masjidnya, tidak akan ada lagi dosa-dosa yang menempel di dalam dirinya. Karena sholat ke sholat itu penghapusan dosa. Dari sholat subuh ke zuhur, itu dosanya dihapus ketika berjamaah zuhur. Nanti zuhur ke asar. Ya. Maka beruntunglah seseorang pensiunan, ya, umur 58 tahun pensiun, baru mulai sholat. Tapi 5 waktu dia berjamaah di masjid. Daripada yang sejak kecil dia sudah sholat, tapi tidak pernah berjamaah di masjid. Matinya sama, usia 70 tahun. Jadi pensiunan ini sholat hanya 12 tahun. Sedangkan yang dari kecil sudah sholat 5 waktu tapi tidak pernah berjamaah di masjid, itu dia sholatnya anggap aja sejak umur 15 tahun, berarti selama 55 tahun dia sholat. Jauh lebih utama, lebih mulia, lebih bahagia di sisi Allah, orang yang sadar ketika pensiun mulai sholat tapi selalu berjamaah. Karena apa? Sholatnya orang yang tidak pernah di masjid ini setahun itu hanya sama dengan sholatnya 18 hari orang yang berjamaah. Coba itu. Jadi kalau kita sholat 18 hari dengan berjamaah, berarti 5 kali 18, subuhnya sama semalam suntuk, isaknya separuh malam, maghrib separuh malam. Hitung. Sholatnya orang yang berjamaah di masjid 18 hari itu setara dengan sholat orang yang di rumahnya setahun, 365 hari. Jadi orang rugi itu, ya, kalau dia muslim tapi tidak pernah berjamaah di masjid, padahal dia selalu sholat 5 waktu, dibanding orang yang baru sadar kemudian setelah pensiun mulai sholat, tapi selalu berjamaah di masjid. Wah, ini jauh sekali. Beruntung orang yang pensiun baru mulai sholat itu. Ya. Karena cukup 18 hari sholatnya sebanding 1 tahun sholatnya orang yang di rumah sholatnya itu. Masya Allah. Nah, maka tugas daripada takmir masjid adalah menggerakkan agar masyarakat itu senang berjamaah di masjid. Ya.
Karena masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Setiap orang harus dilayani dengan baik ketika mau berjumpa dengan Allah. Jangan sampai ada orang mau sholat duha, kebetulan jauh dari rumahnya, di sela-sela kerja mau ke masjid lah, numpang sholat duha. Masjidnya dikunci. Menghalangi orang yang mau bertemu kepada Tuhannya ini. Ya. Orang datang malam ba'da Isya, masjidnya sudah gelap dan dikunci lagi. Ini sebenarnya namanya musola, belum masjid. Ya, karena belum berfungsi sebagai Baitullah. Ya. Baru menjadi tempat sholat, belum menjadi rumahnya Allah. Makanya zaman Nabi sampai hari ini, masjid-masjid di Makkah, di Madinah, masjid-masjid yang mewarisi sunnah Rasul, malam hari itu menjadi tempat yang paling terang benderang dan dibuka dibanding bangunan lain. Cobalah pergi ke Madinah, malam hari, apakah masjidnya gelap? Siapa yang pernah umroh, siapa pernah haji? Pernahkah Masjid Nabawi malam hari lampunya mati, pintunya dikunci? Itu sunnahnya Nabi yang ditegakkan. Sampai zaman Nabi itu orang berebut memberikan minyak zaitun untuk menyalakan lampu di malam hari di masjid. Ada seorang sahabat yang selalu menyalakan lampu di Masjid Nabawi itu, ya, sehingga oleh Nabi digelari Abu Nar, bapaknya api. Maka nanti orang ini akan bisa menghalau api neraka. Karena dia menyalakan lampu malam hari di masjid. Masjid Kuba, datang jam berapa saja, masjidnya terbuka, lampunya terang menyala. Di Mekah, Masjid Tan'im, Masjid Jirona, Masjid Jin, semuanya. Saya heran ini, kalau malam hari ada masjid lampunya mati, pintunya dikunci, itu mengikuti sunnah siapa? Nabi siapa yang mengajarkan malam hari masjid dikunci dan lampunya mati? Itu orang-orang kikir yang mengajarkan. Nanti bayar listriknya mahal. Otak setan tidak boleh mengatur masjid. Kikir itu sifatnya setan. Masjid itu Baitullah. Siapa orang dari desa jauh ke kota, mau ke Makassar singgah di Gua, itu ada masjid bagus. Mau masuk, itu dikunci. Dia tidak punya saudara. Zaman Nabi belum ada hotel. Maka disediakanlah tempat namanya sufa, tempat istirahat orang-orang kafilah musafir. Sekarang ada masjid ditulisi, dilarang tidur di masjid. Ini mana dalilnya? Ngurusi masjid jangan semaunya sendiri, ikuti Rasulullah. Maka banyak orang umroh dari Pakistan, dari India, mereka tidak sewa hotel, apalagi Ramadan begitu. Ya tidurnya di masjid. Mereka membawa kain kafan, nanti mencuci kain kafan itu di sumber Zam-Zam, dijemur. Mereka bawa pulang nanti untuk kain kafan. Jadi nanti kalau malaikat menanya dikubur, oh ini dikira masih haji, nggak usah ditanyain, langsung aja. Itu keyakinan mereka itu begitu. Ya, jadi kalau kita lihat orang Bangladesh, orang India, mereka ikhram tuh pakainya kain kafan itu. Ya. Dan itu mereka simpan nanti kalau mati untuk kain kafannya. Keyakinan pendapat mereka itu kain kafan yang pernah dicuci air Zam-Zam dipakai umroh itu nanti melindungi dia. Karena orang yang masuk Masjidil Tanah Haram saja doanya Allahumma hadza haramuka wa amnuk faharrim lahmi
waddami wasya'ri wa basyari 'alan nar. Wa amini ya min ya wa amini min adzabika waj'alni aulayaika wa ahli ta'atik. Ya Allah, ini tanah harammu, tanah yang kau janjikan keamanannya, maka faharim lahmi, haramkanlah dagingku, wa sya'ri wa basyari, haramkanlah dagingku, ya, darahku, kulitku, semuanya dari disentuh api neraka. Jadikanlah aku orang-orang yang aman ketika menghadapi azabmu, dan jadikanlah aku orang-orang yang engkau cintai, dan jadi orang yang ahli taat. Maka dulu di Jawa itu, Sultan Agung Ngayokrokusumo, Raja Mataram, itu minta kepada Syekh Wali Makkah, supaya diizinkan dikubur di Makkah, di Tanah Haram. Karena tidak dapat izin, dia membawa tanah dari Makkah itu. Dibawa, kemudian dia membangun makam di atas bukit, namanya Imogiri. Kuburnya itu dilapisi tanah dari Makkah. Pendapat Sultan Agung ini malaikat datang, oh ini tanah haram, nggak jadi diperiksa lagi. Nggak usah dihisap susah-susah. Ini orang mati di tanah haram. Jadi tanah haramnya yang dibawa ke Jawa karena tidak bisa dikubur di sana. Jadi tirulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbuka 24 jam, terang, air jernih. Ternyata hikmahnya luar biasa, Pak. Masjid kami dulu ketika masih malam hari lampu mati, pintu dikunci, melarang orang menginap. Setahun infaknya ini hanya 43.200.000 satu tahun. Begitu kita buka malam hari, terbuka. Artinya apa? Orang-orang dari mana-mana tahu, oh sana Masjid Jogokarian jam berapa saja buka, terang, air, kamar mandi. Orang pada singgah sholat. Sekarang, infak subuh saja, satu bulan rata-rata 120 juta. Itu infak subuhnya. Karena kalau malam hari lampu mati, pintu dikunci, baru dibuka menjelang subuh, yang jamaah itu hanya warga setempat. Warga setempat itu berangkat ke masjid agak tergesa-gesa pakai sarung. Sarungnya tidak ada sakunya. Makanya tidak bawa dompet. Maka kotak infak subuh sepi. Ya mohon maaf ini dicoba aja orang yang pakai sarung bawa uang enggak? Ya. Tapi kalau orang dalam perjalanan itu dia bawa uang, Pak. Ya. Oh, bisa istirahat di sini, airnya bersih, ada air minum. Senang dia. Keluarkan 10.000, 100.000. Infak subuhnya aja 120. Total infak 1 tahun 4,5 miliar. Padahal masjidnya kecil, bagus ini Pak, masjidnya bagus, Masjid Siratal Mustaqim. Cuman kami buka 24 jam, menyediakan air minum, baik air mineral, air dingin, ada kulkas, air panas. Ya. Orang nginap kita sediakan tempat. Supaya aman, kita angkat security, 9 security, 3 shift. Kita hanya sediakan kotak infak parkir aja. Tadinya teman-teman nanya, Pak Ustadz, nanti gimana gajinya security? Insya Allah, layani tamu-tamu Allah, Allah yang akan menggaji para karyawan. Sediakan kotak infak parkir. Kotak infak parkir di Masjid Jogokarian itu sebulan rata-rata 50 juta. Kita punya 3 shift kali 3, 9 security. Gaji UMR, kalau di Jogja sekitar 3.200.000 sekarang. 3.200.000 misalnya ya, kali 9, berapa?
Ya, kan nggak ada 30 juta kan? Infak parkirnya 50 juta, masjid masih untung 20 juta. Jamaah tenang, dia istirahat, tidur, sholat, ngaji di masjid, motornya, mobilnya aman. Orang yang merasa aman itu mahal, Pak. Wah, keluar motornya masih lengkap, helmnya ada, tidak ada motornya, helmnya hilang. Enggak. Nah, infak parkir itu isinya jarang 2.000 rupiah itu. 50.000, 10.000, bahkan ada 100.000. Karena rasa aman itu mahal. Coba ini masjidnya sudah di atas, parkir nggak ada yang jaga, motor kredit belum lunas. Bagaimana mau ikut sholat? Ini sholat subuh, imamnya bacanya panjang, dia mikir motor saya selamat nggak ini, Bang? Ini tamu Allah itu tidak nyaman, padahal dalam Quran itu orang masuk Masjidil Haram itu wa ma dakhalahu kana aminan. Barang siapa masuk merasa aman. Lah ini masuk masjid nggak aman. Jadi layanilah tamu-tamu Allah dengan baik, Allah akan mencukupi semua kebutuhan masjid. Yang kedua, wa'atu zakah. Bagaimana pengurus masjid itu membuat program kesejahteraan jamaahnya agar jamaahnya bisa membayar zakat. Tahun 2003 di Masjid Jogokarian itu muzaki atau pembayar zakat hanya 19 orang. Zakat mal setahun hanya 5 juta. Maka infak masjid itu kami habiskan itu apa? Memberi modal usaha bagi jamaah yang mau buka usaha. Ayo siapa mau jualan? Pak nggak punya modal, ini modalnya dari masjid. Ya, dari 500.000 sampai 2,5 juta waktu itu berikan. Bukan pinjaman, beri aja. Habis Pak, kasih lagi. Habis ya, kasih lagi. Ya, bukan sudah 3 kali kok nggak berhasil. Usaha itu 7 kali. Namanya sa'i. Hajar, istri Ismail, istri Ibrahim, ibunya Ismail, mencari air itu 7 kali. Sofa Marwah. Baru dia turun lihat anaknya. Allah sediakan air di kaki Ismail. Jadi kalau kita berusaha sekali gagal, 2 kali gagal, sampai 5 kali tidak boleh putus asa. Kalau 7 kali tidak berhasil, barulah kita boleh putus asa. Jadi jangan pengurus masjid, Anda sudah kami bantu 3 kali kok. Belum, 7 kali. Loh, itu Quran yang mengajarkan sa'i, wa sa'yan masykura, dan usaha kami, syukurilah, maksudnya Allah menghargai usaha kita. Apa yang terjadi, Pak? Kemarin tahun 2022, yang bayar zakat 659 orang. 80% dulu mustahik yang kita modali. Sekarang menjadi muzaki, menjadi pembayar zakat. Zakat malnya terhimpun 3,2 miliar. Dulu infak setahun hanya 43.200.000 tahun 2003, sekarang 4,5 miliar. Kemudian kami adakan gerakan wakaf produktif. Saya sediakan 1 kotak wakaf produktif, 1 nomor rekening tahun kemarin terhimpun 7 miliar. Maka masjid membeli hotel senilai 6 miliar. Hasil hotel itu apa? Untuk ngurusin masjid. Sehingga infaknya 100% tuh kesejahteraan rakyat, supaya rakyat kita itu tidak ada yang susah. Infak masjid itu masih ditambah sebagian keuntungan dari usaha hotel. Dan hotelnya nggak akan hilang, karena harga tanah itu
Misalnya meskipun hotelnya tidak jalan pun tanahnya harganya akan naik. Kami menyelenggarakan kegiatan kolaborasi masjid pemberdaya di Hotel Maiko. Hotelnya besar, bagus. Ya. Tapi jarang itu hotel itu milik masjid. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu berhaji menginap di Zamzam Tower, hotel-hotel Pullman, hotel yang mahal-mahal semuanya itu adalah hotelnya masjid. Jadi Masjidil Haram itu punya badan wakaf, mengelola tanah-tanah wakaf. Terus sekitar Masjidil Haram itu Hilton, Darut Tauhid, Zamzam Tower, As-Sober, itu semuanya hotel miliknya Masjidil Haram. Maka Masjidil Haram itu masjidnya bagus, terawat, imamnya bagus, tanpa kotak infak. Masjid-masjid kita itu, masjidnya jelek aja, kotak infaknya banyak. Karena tidak punya wakaf pro. Kalau kita ke Masjid Nabawi, Hotel At-Taibah, Darussalam, Al-Mu'adzin, itu semua hotel miliknya masjid. Wakaf sejak zaman Nabi itu tanahnya Abu Tolha. Saya tanya Syekh Al-Kalbani ketika berkunjung ke Masjid Jogokarian, salah satu imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Syekh, digaji berapa atau imam Masjidil Haram itu kok bagus-bagus itu? Dia tersenyum. Saya dulu waktu pertama kali jadi imam, gajinya hanya kalau dirupiahkan sebulan hanya 132 juta. Tahun pertama. Maka imamnya bagus-bagus. Lah kita imam digaji berapa? Kami gaji 2 imam, masing-masing baru 6 juta. Masjid baru gaji 12 juta lah sebulan. Hafal Quran, suaranya bagus. Jamaah senang. Kalau masjid tidak memuliakan imam, tidak memberikan kesejahteraan imam, kadang-kadang imamnya itu jorok. Maksudnya jorok-jorokan, kamu aja Pak, kamu. Nah, nggak ada imam tetap. Zaman Nabi imam tetap, Kak. Rasulullah. Kalau Rasulullah berhalangan, Abu Bakar itu imam. Muadzinnya tetap. Bilal itu dulu budak dimerdekakan, kemudian jadi muadzin. Hidupnya ditanggung oleh masjid dari tanah wakaf produktif. Maka adanya tepat waktu dan bagus. Nah kalau muadzin honor tidak tetap, ya jam adzannya bisa tidak tetap. Siapa yang mau adzan jam berapa, ya suara adzannya berganti-ganti karena tidak ada kesejahteraan. Jadi tugas takmir masjid, tugas pengurus masjid itu memakmurkan jamaahnya. Maka programnya Pak Yusuf Kalla sebagai Ketua Umum DMI apa? Memakmurkan dan dimakmurkan oleh masjid. Bagaimana masjid bisa memakmurkan jamaahnya kalau tidak ada program kesejahteraan? Justru ketika jamaah sejahtera, masjidnya lebih makmur. Karena dulu infak, satu contoh tadi, 2003 infak di Jogja itu setahun, itu hanya 43.200.000, sekarang 4,5 miliar. Karena yang dulu tidak punya usaha, sekarang punya usaha. Tidak boleh ada anak putus sekolah karena biaya SPP dibayar oleh masjid. Ada orang datang ke Masjid Jogokarian, Pak, saya seorang ibu baru saja jadi janda, anak saya itu dokter ngambil spesialis anestesi. Tinggal nih semester terakhir. Bapaknya yang dulu kerja sekarang nggak ada. Ini mau bayar 24 juta untuk semester terakhir. Kalau nggak bayar, anak saya bisa nggak jadi dokter spesialis. Padahal nanggung tinggal 1 semester. Kami nggak punya uang. Nggak usah khawatir, Bu. Masjid bayar.
Begitu lulus dokter spesialis datang, Pak, saya daftar ingin jadi donatur tetap. Nanti sekian persen dari hasil saya sebagai dokter spesialis anestesi ini saya serahkan ke masjid ini untuk dikelola. Mohon maaf, ini cerita nyata. Ada seorang polisi, pangkatnya sersan mayor, pada waktu itu masih pangkatnya sama dengan TNI ya, Serma. Datang, Pak, saya itu mau ikut secaba, sekolah calon bintara polisi. Tapi harus bayar sekian juta. Kalau saya datang ke Cina-Cina, saya dikasih, Pak. Nanti, tapi kalau saya jadi perwira, susah. Kalau dia judi, saya mau nangkep, nggak bisa. Ya, kalau dia jual narkoba, saya mau nangkep, nggak bisa, saya utang budi. Oke lah, berapa sih kita biayai? Lulus, menjadi di Polda, menjadi kepala unit narkoba. Satu saat ada jamaah saya yang anaknya kena narkoba. Ditangkap ya. Telepon saya, Pak Kiai. Ini ada jamaah masjid Jogokarian ini. Binaan panjenengan anaknya kena narkoba. Ya. Gimana Pak Kiai? Saya lanjutkan apa dilepas? Kalau dilepas, tolong dibina. Karena sekolahnya dibiayai masjid. Kalau sekolahnya dibiayai tauke, apa yang bisa? Loh, ini saya cerita pengalaman real. Makanya Indonesia ini menjadi bangkrut, kekayaan alam dirampok habis-habisan. Mohon maaf, karena para konglomerat hitam itu beternak pejabat. Yang dilakukan apa? Ternak pejabat. Di sekolah-sekolah kedinasan itu, entah itu Akpol, Akabri, STAN, dan macam-macam itu. Kalau libur kan mereka mau pulang ke kampung. Itu biasanya bos-bos ini sudah ada orangnya di bandara. Dek, pulang kampung, ini tiketnya ya. Nanti lulus jabatan kepala kantor pajak, ya toh. Kata, gimana Dek, sudah pegang jabatan ya sekarang ya? Ya. Ingat ya, dulu tiketnya kita yang beli kalau pulang. Makanya pajaknya enggak, udahlah, ini untuk sampean, untuk Anda, nggak usah masuk kantor. Ini yang masukkan kantor coba diatur. Maka petugas pajak hanya kepala cabang pajak tingkat kota DKI, kekayaan ratusan, bukan ratusan miliar, bisa triliun. Baru ketahuan ketika anaknya mukulin anak orang. Kekayaannya luar biasa. Hanya pimpinan pajak di Jakarta. Salah satu. Bukan kepalanya loh. Itu namanya ternak pejabat itu begitu. Kalau di masjid, orang sekolah mau istirahat, numpang aja diusir oleh pengurus masjid. Lihat, ada tulisan, dilarang tidur di masjid. Sana, pindah ke pojok sana, diusir lagi. Zolim sekali pengurus masjid ini. Zolim! Tidak mengikuti sunnah Nabi. Nabi itu tampung orang yang tidak punya tempat tinggal sejak subuh. Orang masjid mengusir orang berlindung di masjid. Ini setan-setan kalau ngurus masjid begini caranya. Untuk apa? Menjauhkan umat Islam dari masjid. Setannya berwajah takmir masjid.
Supaya kesan orang itu masjid itu tempat yang paling tidak menyenangkan. Baru zikir, pengurusnya datang, kuncinya di ding, mau segera kita kunci, Pak. Kurang ajar, zalim. Itu pengurus masjid, zalim, setan berwajah takmir masjid. Menghalangi orang yang baru melepas rindu kepada Tuhannya. Zalim. Kalau di masjid dekat saya ada, saya robohkan masjid itu. Masjid perusak Islam ya seperti itu. Zalim. Masjid itu mensejahterakan jamaah. Bukan membuat orang susah. Maka Pak Harto, Presiden Soeharto, itu membangun 999 masjid yang diberi nama Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dengan cara memungut Rp50 per bulan dari gaji PNS seluruh Indonesia, PNS, TNI, Polri. Sudah selesai itu 999 masjid Indonesia. Kenapa? Pak Harto menceritakan di dalam bukunya Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Perbuatan Saya. Masa kecil Pak Harto itu susah, bapak ibunya bercerai, dia ikut pamannya di desa, di Wuryantara Wonogiri, agar bisa melanjutkan sekolah. Dari kecamatan Wuryantara ke kota Wonogiri itu, ya sekitar 40 km. Dia ikut pamannya yang menjadi mantri tani di situ. Pagi adik sepupunya, anak pamannya namanya Sudwi Katmono, nanti menjadi pemilik usaha yang besar, Pak Dwi Katmono ini. Waktu kecil itu SD-nya di Wonogiri. Habis subuh Pak Harto sudah mengayuh sepeda boncengkan Sudwi Katmono ini ke kota Wonogiri. Kira-kira jam 6, setengah 7 sudah sampai. Sudwi Katmono masuk SD sampai jam 12 atau jam 1 siang. Pak Harto nunggu, kemana ini? Ada Masjid Taqwa Wonogiri. Beliau di situ bisa istirahat, kalau mau ke WC ada, mau tiduran bisa. Nanti setelah jam 1, Pak Harto masuk SMP, masuk siang. Adiknya tadi, adik sepupunya, nunggunya di masjid sampai sore, baru sore pulang bersama-sama, karena jaraknya 40 km. Ditempuh dengan sepeda itu rata-rata 6 km per jam. Nah jalannya naik turun. Maka ketika jadi presiden, pikiran dia, masjid, tempat berlindung. Maka desainnya kamar mandinya di luar. Maksudnya kamar mandinya tidak dikunci. Jadi kalau ada masjid YMP, kamar mandinya dikunci itu nggak sesuai dengan konsepnya Pak Harto ini. Karena dia mengalami tertolong sekali ketika masa susahnya harus nunggu jam sekolah. Tidak punya tempat, tidak bisa bayar kos. Di mana? Di masjid. Lah kalau sekarang ada masjid yang ya kayak Pak Harto kecil nih, jadi naik sepeda mau sekolah nunggu di masjid, tidak boleh istirahat di sini. Panggil sebelah Masjid Taqwa itu gereja zaman Belanda. Sini aja nak, ayo itu boleh tidur di situ, kasih makan. Ya jadi jenderal, jadi presiden, kira-kira siapa yang dipikirkan? Bangun apa dia kira-kira pikirannya? Yang ketiga, memakmurkan masjid itu walam yahsya ilallah. Tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai ada orang miskin itu takut tidak bisa membiayai hidup anak-anaknya. Maka masjid ada bantuan. Kalau di Jogokarian ada 480 warga miskin yang kita jamin sembakonya tiap bulan. Mau Ramadan itu kita bagi subsidi sahur. Beras, minyak goreng, gula teh, telur, sedikit tuang lauk pauk. Maka kalau pagi-pagi masjid bangunkan, sahur, benar-benar bisa makan sahur. Sekarang masjid itu hanya bangunkan saja.
Bener ya? Nah kalau di rumah orang miskin nggak ada gula teh, nggak ada beras, nggak ada lauk, sahur sedih hatinya itu. Yang lain makan sahur gimana saya? Itulah masjid hadir, membuat orang itu tentram. Kalau hidupnya tentram, tidak takut, anaknya putus sekolah, nggak takut, nggak bisa makan, nggak takut, nggak bisa berobat, maka ketenangan membuat pikiran mereka bisa bekerja dengan baik. Kalau ada hasil, dia nggak akan pernah melupakan masjid. Maka infaknya masjid itu terus meningkat dari sini. Nah inilah tata cara mengelola masjid menurut sunnah Rasul. Jangan tiru Masjid Jogokarian, sesat nanti. Tirulah masjid di zaman Nabi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa nastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث